Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, sekarang pertemuan ke 7. ke-7 ya. Berarti minggu depan udah pertemuan terakhir kita ya. Jadi hari ini kita membahas modul 8 dan 9 yang dipresentasikan oleh Siti Khadijah dan KD. KD belum bergabung ya. Oke. Seperti biasa di awal perkuliahan kita mengambil absen. Nurul Hidayah Daulay ini emang tidak ada hadir-hadir lagi ya? Tidak ada kabarnya ya? Nggak ada, nggak tahu itu, Pak. Oke, Neni Suryani. Nggak tahu. Neni Suryani. Oke, ada ya. Dede Fitri. Pak. Kevin. KD belum hadir ya. Hari Imawan. Belum hadir juga. Nur Aisyah. Ada, Pak. Lela Suginasi. Suginasi hadir, Pak. Lita Solihat. Tita Solihat belum hadir ya. Mariutin belum hadir. Siti Khadijah. Hadir, Bapak. Norsiamah. Oke. Norsiamah ini ke absennya bagaimana ceritanya ini?
Belum lengkap ya. Nanti tolong disuruh kabari saya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita silahkan ke kelompok 3 untuk mempresentasikan modul 4, modul 8, dan modul 9 ya. Pada kelompok berapa? Kelompok 3 disilahkan untuk mempresentasikan modul 8 dulu. Siti Khorijah silahkan. Iya Bapak. Pak itu punya aku tak Pak? Iya. Ada 2. Yang ini dan emang ada 2 kan? Punya. Iya punya aku tuh punya Kadek. Punya Siti Khorijah. Oh. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Siti Khadijah dan rekan saya nanti Kadek akan menjelaskan sendiri. Langsung saja. Maaf ya Pak Rame Pak. Iya. Lagi di luar Pak. 1. Menyusun hipotesis. H0, tidak ada perbedaan antara rata-rata populasi 1 dan populasi 2. HA, terdapat perbedaan antara rata-rata populasi 1 dan populasi 2. 2. Menentukan daerah penolakan A. Distribusi yang digunakan adalah distribusi Z atau distribusi normal. 3. Melakukan perhitungan rumus sebagai berikut. Itu rumusnya sebagai berikut. Kok buyar ya Pak? Yang dijelaskan yang mana ini? Itu menyusun hipotesis. Ini kah? Itu punya aku bukan sih Pak? Maaf Pak. Kayak bukan punya aku deh. Dicek lagi ya. Itu punya Kadek kayaknya deh. Maaf Pak. Ini yang punya KD kan? Punya aku Pak, punya Siti Khadijah Pak. Ini punya KD modul 9. Siti Khorijah ini kan ada 2 modul apa? Ya itu ada KBM 1 sama KBM 2 persen Pak. Iya. Terus ini yang bagian 1, ini yang bagian 2. Ya kan? Ini yang uji. Bukan Pak. Kayaknya aku yang modul 8 deh Pak. Iya, ini modul 8, uji 2 sampel independen yang bagian kegiatan 2. Ini kegiatan belajar 1. Belum muncul Bapak. Gambarnya masih modul 9. Ini ya, terlihat nggak uji 2 sampel menggunakan tes parametrik? Belum Pak, aku belum muncul Pak. Masih modul 9, Pak. Itu masih modul 9 Pak. Kenapa? Ini udah modul 8 ya di layar. Di layar kita modul 9, Pak. Serius kah? Iya Bapak masih. Sekarang apa yang muncul di layarnya? Modul 9. Kenapa bisa seperti itu? Oke, saya coba lagi ya, share desktop. Oke, sekarang? Sekarang apa yang muncul? Ya udah, ini uji 2 sampel menggunakan tes. Udah. Muncul uji 2 sampel menggunakan tes parametrik. Iya, ini silahkan. Uji 2 sampel menggunakan tes parametrik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengujian binomial untuk membandingkan 2 proporsi. Digunakan untuk memperbandingkan proporsi dari 2 kelompok sampel mengenai hal atau kasus yang menjadi fokus perhatian kita. 2. Tes T untuk 2 sampel independen. Digunakan untuk data yang berskala interval dan rasio yang diuji adalah perbedaan rata-rata hitung mean
dari 2 kelompok yang ditarik secara random. 3. Tes T kecil untuk 2 sampel berpasangan digunakan dengan mengasumsi bahwa 2 sampel tersebut saling berhubungan satu sama lain ketika mereka diminta untuk memberikan pendapat. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi untuk tes for parametrik itu ada 3 ya. Dengan menggunakan binomial membandingkan proporsi. Yang kedua menggunakan tes T besar dan tes T kecil. Kalau T besar itu untuk sampelnya independen, kalau T kecil itu untuk 2 sampel yang berpasangan. Oke, kita lanjutkan. Silahkan. Pengujian binomial untuk membandingkan 2 proporsi. Pengujian 2 proporsi digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama atau lebih kasar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Misalnya, ada orang tua yang akan memasukkan anaknya ke SMA, dia masih menimbang-nimbang apakah akan dimasukkan ke sekolah A atau sekolah alternatif lain, yaitu sekolah B. Ia merasa yakin menyekolahkan anaknya ke sekolah A apabila proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A lebih tinggi daripada dari sekolah B. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan pengambilan sampel lulusan dari sekolah A dan sampel lulusan dari sekolah B. Selanjutnya, sampel tersebut digunakan untuk melakukan pengujian secara statistik. Apakah proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A lebih besar secara signifikan daripada sekolah B? Oke, kita lihat ya, kalau uji binomial ini dia untuk membandingkan 2 proporsi. Nah, di sini ada contohnya ya, yang lulus di perguruan tinggi dari sekolah A dan sekolah B. Oke, silahkan lanjutkan. Syarat sampel untuk melakukan pengujian proporsi 2 populasi adalah sampel yang diambil harus acak, random, dan berasal dari populasi yang independen. Berikut ada beberapa tahapan dalam melakukan uji hipotesis 2 populasi. 1. Hipotesis uji proporsi 2 populasi terdiri dari 2 bentuk, yaitu hipotesis uji 2 arah, uji 2 sisi, dan hipotesis uji 1 arah, uji 1 sisi. Uji 2 arah digunakan untuk mengetahui apakah 2 populasi memiliki proporsi yang sama atau tidak. Sedangkan uji 1 sisi digunakan untuk mengetahui apakah populasi pertama memiliki proporsi yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan proporsi pada populasi kedua. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi, ya ini uji hipotesis 1 arah ya. Bisa dia tandanya besar atau kecil sama. Kalau dia untuk 2 arah itu tandanya sama dengan ya, maka hipotesis alternatifnya tidak sama. Oke, ingat ya, kalau dia besar itu yang pertama besar dari yang kedua atau yang pertama kecil dari yang kedua. Kalau yang 2 arah itu dia menggunakan sama dengan. Untuk hipotesis alternatifnya atau H1-nya tidak sama. Kalau tidak sama itu bisa besar, bisa kecil, makanya 2 arah dia. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk hipotesisnya. Kedua, tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95% atau 1 dikurangi alfa ya Pak, sama dengan 0,95. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Misalnya 90%, selain itu bisa juga diperbesar jika menginginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Misalnya menjadi 99%. Jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau 1 dikurangi alfa sama dengan 0,95, maka tingkat signifikansinya adalah 5%. Alfa sama dengan 0,05. Oke, jadi untuk tingkat signifikansi itu semakin tinggi, kita ambil tingkat kepercayaannya, maka data yang kita peroleh semakin tinggi pula dia ya. Nah, di sini kalau kita mengambil tingkat kepercayaan 95%, maka alfanya 0,05.
0,05. Kalau kita mengambil 99%, maka alfanya 0,01. Kalau kita ambil 90%, maka alfanya 0,1. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Yang lainnya ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. 3. Statistik uji yang digunakan dalam uji proporsi dua populasi adalah rumusnya apa itu, Pak? J terus di mana Z sama dengan P1 topi Iya, Z. kurang P2 topi. Z sama dengan P1 kopi dikurangi P2 topi. iya topi dibagi per P kopi Ini P topi ya. Ini masih P topi dikali Q topi atau 1 kurang P topi. Q itu kan sama dengan 1 kurang P topi dikali 1 per N 1 ditambah 1 per N2. Di mana P1 topi itu adalah X1 dibagi N1, P2 topi itu X2 dibagi N2, P topi itu sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 tambah N2. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? P1 topi itu proporsi sampel 1, P2 topi itu proporsi sampel 2, X1 itu adalah banyaknya sampel sukses pada sampel 1, X2 adalah banyaknya sukses pada sampel 2, N1 adalah banyaknya sampel 1, N2 adalah banyaknya sampel 2. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ke 4. 4. Daerah kritis. Daerah kritis adalah daerah yang digunakan untuk menolak atau tidak menolak H0. Titik kritis untuk uji dua arah adalah min Z alpha per 2 dan Z alpha per 2. Sedangkan untuk uji satu arah adalah min Z alpha untuk H0 adalah P1 lebih dari P2 dan Z alpha untuk H0 sama dengan P1 kurang dari P2. 5. Keputusan untuk uji dua arah adalah tolak H0 apabila Z kurang dari min Z alpha per 2 atau Z lebih Z alpha per 2. Keputusan untuk uji satu arah adalah 1 untuk H0 dibagi P1 adalah H0 adalah P1 lebih dari P2 dan H1 P1 kurang dari P2. Tolak H0 adalah Z kurang dari min Z alpha. 2 untuk H0 P1 kurang dari P2 dan H1 adalah P1 lebih P2. Tolak H0 apabila Z lebih Z alpha. Oke, kita lihat di sini ya. Tahap keempat kita itu adalah menguji daerah kritisnya. Berapa daerah kritisnya? Kalau dia dua arah, maka negatif Z alfanya itu dibagi 2 dan Z alfa dibagi 2. Jadi alfanya itu dibagi 2 untuk negatif dan positif daerahnya. Kalau dia satu arah, maka dia negatif Z alfa saja atau daerahnya Z alfa saja. Salah satu ya. Berarti kalau misalnya negatif Z alfa, maka dia H0-nya P1 besar sama dari P2. Kalau Z alfa dia berarti H0-nya P1 kecil sama dari P2. Untuk mengambil keputusannya, kita lihat bahwa H0 itu ditolak jika Z alfanya itu kecil dari Z min Z alfa per 2.
atau nilai Z yang kita hitung nanti itu besar dari Z alfa per 2 dari tabel Z. Ini kita peroleh dari tabel Z ya. Ini Z yang kita hitung. Kalau dia satu arah, maka untuk H0-nya itu kan kalau tidak besar sama dari yang lainnya atau dia kecil sama dari yang lainnya, maka H1-nya lawannya. Kalau ini besar sama, ini kecil sama. Kalau ini kecil sama, ini besar saja. Maka dia akan tolak H0 jika Z-nya kecil dari min Z alfa untuk dia H1-nya kecil, dan dia akan tolak H0 untuk Z-nya besar dari Z alfa, ini dari tabel kita ambil, jika dia H1-nya besar dari yang lainnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk yang lainnya? Oke, kalau tidak kita lihat contoh soal ya, biar lebih paham. Untuk menggunakan 5 tahapan tadi untuk menyelesaikan soal. Oke, silahkan. Contoh soal, mahasiswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula pupuk terbaru untuk tanaman cabai. Mereka mengelompokkan tanaman-tanaman cabai menjadi 2 kelompok. Kelompok tanaman cabai pertama diberi pupuk dan kelompok tanaman cabai kedua tidak diberi pupuk. Dari 250 batang tanaman cabai yang diberi pupuk, mati sebanyak 15 batang. Sedangkan dari 200 batang tanaman cabai yang tidak diberi pupuk juga mati sebanyak 15 batang. Dengan tingkat kepercayaan 95%. Apakah pemberian pupuk formula terbaru pada cabai akan menjadi lebih baik? Oke, kita lihat dari contoh soal ini ya. Kita lihat dari N1, jumlah tanaman cabainya 250, N2-nya 200 batang. Dari yang pertama ini 250 ini mati 15 ya, yang kedua juga mati 15. Sedangkan yang satu kita beri pupuk, yang satu tidak diberi pupuk ya. Tapi mati ya sama-sama 15. Apakah pertanyaannya dengan memberikan pupuk akan lebih baik? Itu ya. Maka hipotesisnya kita lihat dia lebih baik, berarti yang diberi pupuk lebih baik daripada yang tidak. Maka hipotesisnya mana hipotesisnya? Maka hipotesisnya mu 1 lebih baik besar dari mu 2. Itu hipotesis kita. H0-nya H1-nya kecil dari mu 1 kecil dari mu 2. Oke, kita hitung. Kita lihat yang tingkat keduanya dengan tingkat kepercayaan 0,95% dengan alfa 0,05. Setelah itu kita lakukan uji statistik untuk melihat nilai Z-nya. Silahkan Siti Khadijah. Dua tingkat kepercayaan telah disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian adalah 95% atau 1 dikurangi alfa sama dengan 0,95. Dengan demikian, tingkat signifikansinya adalah 5% atau alfa sama dengan 0,05. 3. Statistik uji. Pengujian tersebut merupakan uji proporsi dua populasi. Maka statistik uji yang digunakan adalah uji Z. Sebelum menggunakan rumus tersebut, tentukan terlebih dahulu komponen-komponen yang digunakan. Z sama dengan P topi 1 dikurangi P topi 2 dibagi P topi dikurangi 1 dalam kurung 1 dikurangi P topi dalam kurung 1 per mu 1 ditambah 1 per mu 2. P topi 1 X1 per mu 1 sama dengan 15 per 250 sama dengan 0,06. Dan P2 P topi 2 X2 di per mu 2 sama dengan 15 per 200 adalah 0,075 dan P topi sama dengan X1 ditambah X2 dibagi mu 1 tambah mu 2 sama dengan 15 tambah 15 dibagi 250 tambah 200. Hasilnya 0,0667. Oke, kita lihat di sini ya. Nomor 3 itu kita uji statistiknya. Rumusnya P1 topi dikurang P2 topi. P1 topi itu X1 dibagi N1. X1 kita tadi 15 batang dari N1-nya 250 batang, berarti 0,06.
P2 topi X2 dibagi N2 berarti 15 batang dari 200 batang, dapat 0,075. Untuk P topi saja, X1 tambah X2, 15 tambah 15 dibagi jumlah sampel pertama ditambah jumlah sampel kedua, 550 ditambah 200. Totalnya 30 dibagi 450, yaitu 0,0667. Tinggal kita masukkan ke rumus, berarti P1-nya 0,06, P2-nya 0 tambah 0,075 dibagi 0,06 dikurang 0,075 dibagi akar P topi 0,0667 dikali 1 dikurang 0,0667 dikali 1 per N1. N1-nya itu 250 ditambah 1 per N2. 200. Setelah itu kita lakukan perhitungannya. Dapat seperti ini. Kita lakukan perhitungan, dapat hasilnya min 0,015 bagi 2,6293 sama dengan min 0,057. Oke, ini nilai Z-nya. Kita bandingkan nilai Z ini dengan nilai Z tabel kita tadi. Bahwa nilai alfa 0,05 itu kita lihat di tabel Z nilainya negatif 1,645. Kita lihat, kita bandingkan. Negatif 1,645 ini lebih besar atau lebih kecil dari ini? Lebih kecil ya, karena semakin negatif dia semakin besar angkanya, semakin kecil berarti. Maka kita peroleh bahwa nilai Z-nya itu lebih kecil dari nilai Z alfa. Maka dari itu Z kecil dari min alfa kita putuskan bahwa dia tolak H0. Maka kita tolak H0. Oke, karena dia kalau digambar kurva dia berada sebelah kirinya ini ya, maka dia tolak H0. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan yang lainnya? Siti Khadijah juga paham? Yang lainnya paham? Pasti bingung Pak sama rumus-rumusnya Pak. Terus nepatinnya tuh Pak. Ada pertanyaannya apa? Sorry. Masih yang bagian apa? Masih bingung sama rumus-rumusnya terus nepatinnya tuh Pak. Jadi ininya ke sini gitu. Oke, kita lihat ya rumusnya ini ya. P1 topi, kita lihat mana P1 topi, 0,06. Berarti 0,06 sini ya. Dikurang P2 topi 0,075. Ini P topi juga. P topinya berarti 0,0667. 1 kurang 0,0667 dikali 1 per N1-nya. N1-nya itu kita ketahui jumlahnya 250 batang. Dibagi tambah 1 per N2. 200. Makanya dapat seperti ini dia. 0,06 dikurang 0,075 dibagi akar 0,00667 kali 1 kurang 0,667 dikali 1 per 250 tambah 1 per 200. Oke, paham? Ini kita hitung ya, 0,06 dikurang 0,075, negatif 0,015. Akar dari nilai ini 2,6293. Hasilnya dibagi dia min 0,057. Kita bandingkan dari nilai tabel. Kita lihat di tabel Z nilai alfa untuk 0,05 itu adalah negatif 1,645. Kita bandingkan yang ini, maka yang ini lebih besar daripada ini ya. Karena negatif ini lebih besar dari ini. Maka dia tolak H0. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Siti Khadijah dan yang lainnya? Iya Pak, insya Allah Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Kesimpulan, berdasarkan data pengujian pemberian dan tanpa pemberian pupuk formula terbaru pada cabai, maka dengan tingkat kepercayaan 95%, proporsi mati cabai yang diberi pupuk lebih sedikit dibandingkan proporsi mati cabai yang tidak diberi pupuk. Dengan demikian, pemberian pupuk formula terbaru pada cabai akan menjadi lebih baik daripada tidak diberi pupuk. Oke, kita lihat ya. Jadi ke H0 kita tadi di awal apa H0-nya? Bahwa yang diberi pupuk sama dengan yang tidak ya. H1-nya tidak sama dia. Nah, kita lihat dari yang kita putuskan tadi dia tolak H0. Maka kalau kita tolak H0 berarti dia tidak sama ya. Makanya di sini lebih sedikit yang beri pupuk dan yang mati daripada yang tidak diberi pupuk.
Itu kesimpulannya. Walaupun dia tadi sama-sama ada matinya 15 ya. 15 dari 250 yang diberi pupuk. Yang tidak diberi pupuk 15 dari 200. Walaupun sama-sama mati 15 tapi jumlah populasinya beda ya. Dan berdasarkan perhitungan statistiknya dia tidak sama dia. Maka dia yang diberi pupuk lebih baik daripada yang tidak. Oke, paham? Ya, Pak. Kita lanjutkan. Lanjutkan Siti Khadijah. Siti Khadijah. Iya, Pak, hadir, Pak. Maaf tadi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan terlebih dahulu hipotesis yang digunakan. Dari persoalan di atas, ingin diketahui apakah pemberian pupuk formula terbaru pada cabai akan berdampak lebih baik daripada tidak diberi pupuk. Maksud dari pernyataan tersebut adalah ingin diketahui apakah proporsi mati pada cabai yang diberi pupuk lebih rendah dari proporsi mati pada cabai yang tidak diberi pupuk. Misalkan, P1 adalah proporsi mati cabai yang diberi pupuk dan P2 adalah proporsi mati cabai yang tidak diberi pupuk. Maka H1 adalah P1 kecil P2. Dengan demikian, hipotesis yang digunakan adalah H0 adalah P1 lebih besar dari P2 dan H1 adalah P1 kurang kecil P2. Oke, kita lihat ya. Kalau dia di sini seperti yang tadi, yang diberi pupuk lebih baik daripada yang tidak, maka H0-nya lebih baik daripada P2. Kalau H1-nya, P1 tidak lebih baik atau kecil dari P2. Artinya jumlah yang pertama lebih besar daripada jumlah yang mati yang kedua. Yang ke ini jumlah mati yang pertama yang tidak diberi pupuk lebih kecil dari yang tidak diberi pupuk. Kayaknya setelah ditolak ini, maka kesimpulannya jumlah yang diberi pupuk kecil daripada yang tidak diberi pupuk matinya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nih, bagian selanjutnya, Siti Khadijah. Tadi kita udah uji yang Statistik. yang parametrik, sekarang yang non parametrik lagi. Oke, silakan. Statistik uji 2 sampel menggunakan tes non parametrik. Pengujian 2 sampel non parametrik, beberapa jenis yang digunakan yaitu uji 2 sampel independen, Ullmann-Whitney, uji sampel berhubungan, tes MC-Neymar untuk signifikansi perubahan, uji Kolmogorov, Smirnov Z, dan uji Ransford-Wolfowitz. Di sini saya menjelaskan 2 aja kayaknya, Pak. Uji 2 sampel independen dan uji 2 sampel berhubungan yang tes MC-Neymar. Kenapa? Yang duanya tuh, Pak, nggak dijelasin, Pak? Nggak, di modul adakah? Tidak ada juga. Iya, nggak ada. Cuma 2 aja. Oke, jadi di sini ada uji non parametrik ya. Di sini ada namanya uji yang uji Ullmann-Whitney. Ada namanya uji tes MC-Neymar ya. Terus ada uji Kolmogorov-Smirnov dan ada uji Ransford-Wolfowitz. Jadi ini semua kalau kita mengujinya itu kita bisa menggunakan SPSS lebih gampang ya, atau aplikasi, atau bisa kita hitung manual. Oke, kita lihat bagaimana cara hitung manualnya. Silahkan, Siti Khadijah. Iya, Pak. Ayo. A. Uji 2 sampel independen Ullmann-Whitney dipergunakan untuk membandingkan distribusi sebuah variabel di antara 2 kelompok sampel yang tidak berhubungan.
untuk menguji ada tidaknya signifikansi perbedaan antara dua sampel atau kelompok yang tidak berhubungan tersebut, sehingga kita bisa mengetahui apakah kedua sampel tersebut berasal dari populasi yang sama atau tidak. Rumusnya U2 sama dengan mu1 dikurangi mu2 ditambah mu1 dalam kurung mu1 tambah 1 per 2 bagi 2. Sigma apa ya? Itu Pak. Iya. Sigma R1. R1 itu jumlah ranking sampel 1 ya. Terus yang di bawahnya itu U2 itu statistik uji 02 sama dengan N1 ditambah N2. Lihat apa? N1 itu banyaknya anggota sampel 1 dan banyaknya anggota sampel 2 sama dengan N sama dengan R2. R2 itu jumlah ranking sampel 2 dalam kurung N2 mu2 tambah 1 dalam dibagi 2. Sigma R2 itu jumlah ranking sampel 2. Halo, Mas. Kita lihat ya di sini. Kita lihat bahwa untuk yang U2 itu N1 kali N2 ditambah N1 kali N1 tambah 1 dibagi 2 dikurang sigma R1. Ini N1 jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2. R1 itu ranking sampel 1, R2 itu ranking sampel 2. Sama rumusnya ya untuk 1, N1 kali N2 tambah N2 kali N2 tambah 1 dibagi 2 dikurang sigma R2. Jadi kalau menguji Human Whitney ini kita membuat ranking ya. Jadi kita urutkan data kita dari yang terkecil sampai yang terbesar, terus kita kasih ranking 1, ranking 2, ranking 3 sampai ranking selanjutnya. Itu tahap awalnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Uji sampel besar dalam kurung N1 atau N2 besar 20. Berbeda dengan kasus jumlah sampel kecil, jumlah sampel besar menggunakan statistik uji Z karena jumlah sampel yang besar yaitu 20 setiap sampel. Cara ini tidak membutuhkan tabel Mann-Whitney, tapi menggunakan tabel Z yang mungkin lebih populer. Caranya hampir sama untuk sampel kecil, yaitu mencari U1 dan U2. Terus kemudian ada langkah tambahan untuk menentukan statistik uji Z. Nantinya akan digunakan untuk membandingkan dengan tabel Z. Berikut rumus yang digunakan. Rumus digunakan apabila ada ranking yang berbeda. Z sama dengan U dikurangi mu1 dikali mu2 dibagi 2 dibagi dalam kurung N1 N2 tambah 2 dalam kurung N1 tambah N2 tambah 1 dibagi 12. Maaf ya Pak. Tidak apa. Jadi kita di sini ya untuk melihat Z jika rankingnya berbeda ya, maka U dikurang N1 kali N2 bagi 2 dibagi akar N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 tambah 1 bagi 12. N1 itu jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2. U itu yang tadi ya, rankingnya. Kita lanjutkan. Ini kalau rankingnya sama ya, kita menggunakan rumusnya. Z sama dengan U kurang N1 kali N2 bagi 2 dibagi akar N1 kali N2 dibagi N1 tambah N2 kali N1 tambah N2 kurang 1 dikali N1 tambah N2 dipangkatkan 3 dikurang N1 tambah N2 dibagi 12 dikurang sigma TI pangkat 3 dikurang TI dibagi 12. Dan di sini hipotesis nolnya akan ditolak jika nilai untuk satu arah ya, Z-nya itu besar dari Z alfa.
atau Z-nya itu kecil dari Z negatif alfa. Untuk dua arah, dia akan nolnya ditolak jika Z-nya besar dari Z alfa per 2, atau nilai Z-nya itu kecil dari Z min Z alfa per 2. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Silahkan Siti Khadijah, ini contohnya. Contoh kasus, seorang peneliti hendak melihat apakah ada perbedaan antara jenis printer yang digunakan dengan jumlah hasil cetakan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Printer laser, jet, dan printer disket. Itu nilainya. Lalu kasus ini hipotesisnya adalah H0 sama dengan jumlah hasil cetakan printer deskjet sama dengan jumlah cetakan printer kaset jet. Di tingkat populasi, HA sama dengan jumlah hasil cetakan printer deskjet lebih kecil dari jumlah cetakan printer laserjet di tingkat populasi. Oke, kita lihat ya, di sini ada printer laser dengan printer desk ya. Jadi dari sini kita lihat data yang kita peroleh, maka H0 kita mengatakan bahwa printer yang menggunakan desk lebih sama dengan yang menggunakan laser. Yang HA-nya berarti printernya ini, yang desknya lebih kecil dari yang printer laser untuk HA-nya. Oke, kita selesaikan. Oke, silahkan. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengurutkan data yang ada mulai dari ranking 1 hingga 14, tergantung banyaknya data. Bila ada data yang sama seperti data 403 yang terdiri dari 3 data, maka cara membuat rankingnya adalah dengan menambahkan nomor 5 tambah 6 tambah 7 dan kemudian dibagi 3 sesuai dengan banyaknya data yang sama, sehingga hasilnya menjadi 6. Sementara itu, data berikutnya akan melanjutkan ranking yang seharusnya, yaitu 8. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu banyak hasil cetakan, jenis printer, ranking. Itu tuh harusnya tuh ke bawah tapi nggak muat, jadi dibikin 2, Pak. 334, jenis hasil cetakan 334, jenis printer D, ranking 1. Dan 378 jenis printer D ranking 2, 383 printer L ranking 3 dan sampai 469 banyak hasil cetakan 469 L ranking 14. Ya, Pak. Oke, kita lihat di sini ya bahwa setelah data tadi kita punya ya. Nih, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 7 dari kiri, 7 yang printer desk. Setelah itu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka yang paling kecil 334, yang terbesar 469. Kita urutkan dari yang kecil sampai yang besar. Setelah itu kita kasih ranking 1, 2, 3, 4, sampai 14. Kenapa di sini tidak sampai, karena dia 77, tidak ada yang seharusnya 1 sampai 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa di sini 6, 6, 6? Karena di sini nilainya sama ya. Karena di sini ada 3 nilai yang sama, maka di sini cara mencarinya seperti yang tadi. Tidak kita kasih 5, 6, 7, tapi kita kasih nilai tengahnya yaitu 6, 6, 6. Baru selanjutnya 8 dia lagi. Karena dia 7-nya udah di sini. Selanjutnya untuk nilai 9-nya tidak ada karena di sini ada 4, 2, 4, 2. 4, 2, 4 itu ada 2, berarti seharusnya nomor 9 dan nomor 10 ya di sini, karena dia ada nilai sama, 9 tambah 10 bagi 2. Jadinya 9,5 dan 9,5. Untuk nomor 10, 11 dan 12, seharusnya di sini 11 dan sini 12. Karena nilai juga sama, maka 11 tambah 12 bagi 2. Makanya dapat hasilnya 11,5. Setelah itu baru 13, 14. Ini juga sama tadi. Karena ini tadi harusnya 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Berarti 5 tambah 6 tambah 7 bagi 3. Hasilnya 6, makanya di sini 6, 6, 6. Oke, paham untuk memberi ranking? Paham semuanya untuk cara memberi ranking? Jadi Ya, kalau nilainya sama di sini tidak 5 ya, tapi 6, 6, 6. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Setelah mengasih ranking. Setelah dilakukan perankingan
maka langkah ketiga adalah membuat rata-rata ranking dari masing-masing kelompok, yaitu printer laserjet dan printer deskjet. Hasilnya akan terlihat dalam tabel berikut. Banyaknya hasil cetakan 334 jenis printer D ranking 1 dan banyaknya hasil cetakan 378 jenis printer D ranking 2 dan 396 jenis printer D ranking 4, dan itu semuanya tuh printernya printer D semua. Dan 396 rankingnya 4, 403 ranking 6, 403 ranking 6, dan 407 ranking 8. Itu 403-nya sama, jadinya kan 6. Terus jumlah skor ranking printer deskjet sama dengan itu dijumlahin rankingnya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 5 9,5. Oke, setelah itu kan kita tadi ya udah ranking, kita lihat dia printer yang sejenis yang desk sama desk kita jumlahkan, berarti 1 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 8 tambah 9,5. Udah ya, hasilnya adalah yang kita barusan hitung 36,5. Kita hitung printer yang jenis satu lagi yang laser. 3 tambah 6 tambah 9,5 tambah 11,5 tambah 11,5 tambah 13 tambah 14, hasilnya adalah ini yang kita hitung rankingnya. Hasilnya 68,5. Oke, setelah kita dapat hasil rankingnya bagaimana lagi Siti Khadijah? Untuk yang jenis printer desk, rankingnya tadi sudah, yang jenis laser sudah. Terus bagaimana lagi? Iya, banyaknya hasil cetakan dari 424 jenis printer D, ranking 9,5, 383 L, ranking 3, 403 L, ranking 6, 424 L, jenis printer L 9,5, 439, jenis printer L 11,5, itu 439 sama ya, printernya L dan rankingnya juga sama 11,5, dan 445 printernya L 13 ranking 13, dan 469 printernya L ranking 14. Terus jumlah skor ranking printer laserjet yaitu ditambahin 3 tambah 6 tambah 9,5 tambah 5 tambah 11,5 tambah 13 tambah 14, yaitu hasilnya 68,5. Dengan menggunakan rumus uji U, maka dapat diperoleh nilai sebagai berikut. U sama dengan 7,7 tambah 7 dalam kurung 7 tambah 1 per 2 dikurangnya 36,5 adalah U sama dengan 49 tambah 56 per 2 dikurangi 36,5. U hasil U-nya yaitu 4,5 atau U 7,7 tambah 7 dalam kurung 7 tambah 1 per 2 dikurangi 68,5, yaitu hasil U-nya 8,5. Ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ini bukan di 7,7 ya, tapi 7 kali 7. Ini N1-nya 7, N2-nya 7, ditambah N1, N-nya 7, kali N1 tambah N1, yaitu 7 kali 7 tambah 1, bagi 2. Dikurang 36,5, hasil dari perhitungan kita tadi. Jumlah U1-nya, sigma R1-nya. Setelah itu dapat hasilnya 40,5. Yang kedua juga sama. 7 kali 7 tambah 7 kali 7 tambah 1. N1 ini N1 kali N2 ditambah N2 kali N1 tambah 1 dibagi 2. Dikurang sigma R2-nya 68,5. Dapat hasilnya 8,5. Ini dapat hasilnya. Kita lanjutkan, langkah selanjutnya adalah dari kedua hitungan tadi, maka nilai yang digunakan adalah nilai U yang terkecil, yaitu 8,5. Selanjutnya kita dapat melakukan pengujian dengan distribusi normal, yaitu U apa tuh Pak? New sama dengan 7 kali 7 dibagi 2, 24,5, dan sigma alpha sigma 2 yaitu Pak 7
tambah 7 kali 7 dalam kurung 7 tambah 7 tambah 1 dibagi 12 yaitu 61,25 dan sigma apa itu 61 dalam kurung 61 dibagi bukan nih 61 dikali 25 dibagi 12 sama dengan 7,83 sehingga Z 8,5 dikurangi 24,5 sama dengan dibagi 7,83 sama dengan min 2,0434 dibulatkan menjadi min 2,04. Jika alfa yang digunakan adalah 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai Z hitung min 2,04 lebih kecil dari ZA yaitu min 1,645. Kesimpulannya adalah jumlah hasil cetakan dengan menggunakan printer cetakan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah hasil cetakan menggunakan printer laserjet. Oke, kita lihat di sini ya. Setelah kita peroleh tadi nilainya, maka kita hitung nih 7 kali N1 kali N2 bagi 2. 7 kali 7 bagi 2. 49 bagi 2, hasilnya 24,5. Sigma kuadrat U, ini varians untuk U-nya itu N1 kali N2 kali N1 tambah N2 tambah 1 bagi 12. Jadi 7 kali 7 kali 7 tambah 7 tambah 1 bagi 12. 49 dikali 7 tambah 7 tambah 1, 15. 49 kali 15 bagi 12 hasilnya 61,25. Untuk sigma U saja, ini sigma U kuadrat 61,5. Kalau sigma U saja maka akar dari 61,25 hasilnya 7,83. Setelah itu kita dapat, kita untuk mencari nilainya itu maka 8,5 dikurang 24,5 dibagi 7,83 sama dengan negatif 2,0434. Kita bandingkan dengan yang kita peroleh ini dengan nilai tabel. Nilai tabel kita itu adalah negatif 1,645 untuk alfanya 0,05. Setelah itu kita lihat bahwa nilai hitung ini lebih kecil dari nilai Z alfanya atau Z tabelnya. Maka kita peroleh bahwa ini H0-nya ditolak. Dengan demikian kesimpulannya bahwa printer yang kita gunakan itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah cetakan printer laser. Berarti H1-nya yang diterima, H0-nya yang ditolak. Oke, paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Uji 2 sampel berhubungan tes MC NEMAR untuk signifikansi perubahan. Tes MC NEMAR digunakan untuk signifikansi perubahan. Tes ini diterapkan bagi penelitian di mana setiap subjek menjadi pengontrol bagi dirinya sendiri. Data yang diambil sebelum dan sesudah penelitian. Kriteria uji yang digunakan apa itu Pak? Q kuadrat sama dengan mutlak A kurang D dikurang 1 dikuadratkan dibagi A tambah D. Itu ya. Iya. Nah. Kriteria uji untuk uji 1 arah adalah tolak H0 jika X pangkat 2 ya. Besar dari X2 terima dalam hal lainnya. Ya Pak udah jam 3 Pak, masa Pak adanya belum presentasi. Tidak apa ya. Jadi untuk uji satu arah tolak H0 jika Q kuadratnya itu besar sama dari Q kuadrat 2 alfa. Dan untuk uji dua arah H0 itu ditolak jika Q kuadratnya itu besar sama dari Q kuadrat alfa. Kalau ini alfa per 2. Ini alfa per 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Silakan. Spesifikasi 1 skala ukur nominal, 2 data frekuensi disusun dalam tabel kontingen 2 kali 2 sebagai berikut. Sesudah perlakuan dan sebelum perlakuan. Yang diperhitungkan adalah hal
adalah sel yang mengalami perubahan, yaitu sel A perubahan dari kategori plus kategori dikurangi dan sel D perubahan dari kategori dikurangi ke kategori plus. Langkah-langkah pengujian H0 P dalam kurung A sama dengan P dalam kurung D sama dengan setengah proporsi sebelum perlakuan adalah proporsi setelah perlakuan. H1 adalah dua arah atau kurang atau lebih atau satu arah, dan alfa taraf signifikansi. Oke, kita lihat di sini ya. Spesifikasinya itu skala ukur nominal, data frekuensi disusun dalam tabel kontingensi, dan Q kuadratnya itu sebagai berikut. Untuk dia positif negatif A, positif positif B, negatif negatif C, yang positif negatif positif D. Yang bagian A yang positif negatif, D itu negatif positif yang sebelum perlakuan. Setelah itu kita ambil H0-nya itu bahwa nilai PA-nya itu dan PD-nya itu sama dengan setengah proporsi sebelum perlakuan sama dengan setengahnya setelah perlakuan. Kalau H1-nya yang dua arah, maka kalau kita ambil dua arah dia tidak sama. Kalau yang satu arah berarti dia kecil atau besar saja. Alfa itu taraf signifikansinya. Oke, lanjutkan contohnya. Ini contohnya. Siti Khadijah. Contoh soal adalah berdasarkan survei penggunaan bumbu penyedap pada kader diamati antara sebelum memiliki TV dan setelah memiliki TV didapatkan data pada tabel di bawah. Selidikilah dengan alfa sama dengan 5%. Apakah ada perbedaan penggunaan bumbu penyedap makanan? Yaitu hasilnya sebagai berikut. Sudah masuk TV dan sebelum masuk TV. Oke. Oh. Ya, jawab. Sini kita lihat bahwa di sini kita lihat ada tandanya positif dan negatif ya. Setelah kita amati ada yang positif, ada yang negatif. Setelah itu kita hitung ya. Berapa yang positif dan berapa negatif masing-masing yang sesudah, berapa yang positif dan negatif masing-masing yang sebelum. Setelah itu kita peroleh dapat hasilnya di dalam tabel ini. Ada 4, ada 5, ada 3, ada 9. Oke, silahkan lanjutkan. Dengan H0-nya kita peroleh tadi bahwa yang setengah sebelumnya itu sama dengan setengah yang setelahnya. Yang H1-nya berarti dia tidak sama. Ini berarti kita ambil yang dua arah dengan alfa 5%. Kita uji bahwa Q kuadratnya itu sama dengan mutlak A kurang D kurang 1 dikuadratkan dibagi A tambah D. Berarti kita lihat di sini A. A-nya 4 dikurang D-nya 9 dikurang 1 dikuadratkan dibagi A-nya 4 ditambah D-nya 9. Maka di sini 4 kurang 9 min 5 kurang 1 min 6 dikuadratkan hasilnya 36 dibagi 4 tambah 9 13. 36 bagi 13 hasilnya 1,23. Kita peroleh Q kuadratnya itu 1,23. Oke, kita bandingkan dengan Q tabelnya. Q tabelnya itu untuk derajat kebebasan 5%, derajat bebasnya itu 1 adalah 3,841. Kita bandingkan dengan hasil hitung kita tadi 1,23 bahwa Q kuadrat hitung kita lebih kecil dari Q tabelnya, Q kuadratnya. Artinya H0 diterima. Tidak ada beda makanan yang dihidangkan keseharian antara yang sebelum dan sesudah. Berarti kita terima dia. Kalau yang ini kan sama saja, kalau ini tidak sama. Karena H0 diterima, maka yang setelah dan sebelumnya sama saja dia. Maka itu yang kita peroleh di kriteria kesimpulan yang kita peroleh di sini karena dia kecil. Oke. Itu Siti Khadijah. Ya, Pak. Oke, selesai ya. Terima kasih, Bapak. Maaf ya, Pak ya. Rame, Pak. Oke. Selanjutnya kita beralih ke KD. KD sudah ada? Halo KD? KD belum ada ya? Mana Siti Khadijah KD? Bapak Kak, dia tuh lagi di luar, Pak. Sama kayak aku lagi di luar. Kayaknya nggak fokus deh. Terus gimana? Dia lagi di luar. Jelaskan
bagian yang menjelaskan bagaimana? Aku lagi tapi rame Pak. Tidak apa ya, kalau tidak ada silahkan dijelaskan lagi. KD-nya tidak ada, kita tunggu 2 menit ya, kita chat KD-nya dulu. Kalau tidak ada dia berarti Siti Khadijah yang nge-upload. Oke Pak, bentar. Headset aku mana ya Pak? Headsetnya kemana lagi? Ya. Modul 9. Pengujian hipotesis lebih dari 2 sampel dan 2 rata-rata populasi. Lanjut. Terus apa ini? Kayak dulu. Besar kita gunakan tes Z, sedangkan untuk sampel kecil akan kita gunakan tes T. Goals dari presentasi adalah 1 koran, 2 fragment, 3 C kuadrat, 4 krustal SWOT, dan 5 tes Z, dan 6 tes T. Oke, untuk kita menggunakan yang modul 9 ini ya, kita belajar tentang pengujian hipotesis lebih dari 2 sampel. Kalau tadi yang di modul 8 kita bahas tentang 2 sampel dengan menggunakan uji non-parametrik dan uji non-parametrik. Kalau di modul 9 ini kita yang lebih dari 2 sampel. Nah, cara mengujinya bisa menggunakan Cochrane, Friedman, Chi kuadrat, Kruskal-Wallis, tes Z, dan tes T. Itu ada 6 ya. Oke. Lanjut. Uji hipotesis K-sampel. Ketika seorang peneliti menarik sampel dari beberapa sampel lebih dari 2, maka kita bisa melakukan pengujian hipotesis untuk melihat keterwakilan sampel-sampel yang terpilih. Cara pertama adalah cara bertahap, yaitu dengan menggunakan uji hipotesis untuk 2 sampel. Jika ada 3 sampel A, B, C, 1 membandingkan rata-rata antara jurusan A dengan B, 2 membandingkan rata-rata jurusan A dengan C, 3 membandingkan rata-rata jurusan B dan C. Dengan cara bertahap ini, kita akan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara 3 sampel. Namun cara ini kurang efisien. Cara kedua adalah melakukan uji hipotesis secara langsung dengan melibatkan ketiganya. Cara ini lebih efisien dibanding sebelumnya. Oke, kita lihat di sini ya bahwa kita kalau menguji 3 K sampel, banyak sampel. Kalau ada 3 sampel, maka kita membandingkan. Kalau misalnya ada sampel A, B, C, berarti A dengan B, A dengan C, B dengan C, kita bandingkan ketiga-tiganya. Oke, kita lanjutkan. Ya, Lanjut ya, Pak. sekali. A. Pengujian hipotesis K sampel berpasangan untuk data nominal adalah uji Coran. Uji Coran dilakukan untuk variabel yang memiliki dikotomi, misalnya sukses dan gagal, setuju, baik dan buruk, dan sebagainya. Untuk kategori yang satu, kita berikan skor 0, dan untuk kategori yang lainnya, kita berikan skor 1. Langkah-langkah 1. Menyusun hipotesis. H0 adalah semua kelompok memiliki proporsi yang sama. HA tidak semua kelompok memiliki proporsi yang sama. 2. Menentukan daerah penolakan. Distribusi Q mendekati distribusi C kuadrat, sehingga kita akan menggunakan tabel C kuadrat dalam uji ini. Kita memperhitungkan derajat bebas, yaitu K1, di mana K adalah jumlah kategori. Oke, jadi kalau untuk uji K sampel itu kan dia banyak sampel ya. Maka dia untuk langkah pertama hipotesisnya, H0-nya itu semuanya sama ya. New 1 sama dengan New 2, sama dengan New 3, sama dengan sampai New N. Kalau HA-nya atau H1-nya itu tidak semua kelompok memiliki proporsi yang sama. Kalau satu aja tidak sama, maka dia termasuk ke HA. Setelah itu kita tentukan daerah penolakannya dengan menggunakan K-1 untuk derajat kebebasannya. Untuk Q kuadrat ini ya. Kalau di tabel Q kuadrat itu ada derajat kebebasannya, kita lihat K-1. Oke, kita lanjutkan. Ketiga, kita hitung lagi.
3. Melakukan perhitungan. Rumus untuk menghitung uji kohran adalah Q sama dengan dalam kurung K dikurangi 1, K sigma C 2 pangkat 2 dikurangi sigma C pangkat 2 dibagi K sigma R dikurangi sigma R2, R pangkat 2. Di mana K jumlah kolom dan C jumlah keseluruhan dalam kolom, R jumlah keseluruhan dalam baris. Oke, jadi ini untuk menghitungnya ya, Q sama dengan K kurang 1 kali K kali sigma C kuadrat dikurang sigma C dikuadratkan dibagi K kali sigma R dikurang sigma R kuadrat. K itu jumlah kolom, berapa jumlah kolom yang kita miliki, atau berapa jumlah sampel yang kita miliki. Sedangkan C itu jumlah keseluruhan dari dalam kolom, jumlah totalnya berapa. Dan R itu adalah jumlah keseluruhan dalam baris, jadi jumlah barisnya berapa. Oke, kita lihat yang keempat itu mengambil kesimpulan. Untuk mengambil kesimpulan itu kita lihat nilai Q kuadratnya itu, Q itu X yang namanya, Q kuadrat itu hasil perhitungannya itu besar dari nilai Q tabel, Q kuadratnya. Kalau dia besar maka dia H0-nya ditolak. Kalau dia kecil maka dia diterima. Setelah itu kita lihat di sini. Data penelitiannya itu bernilai 0 dan 1 ya. Oke, setelah itu ini ada contoh soal. Silahkan Siti Khadijah. Menyusun hipotesis, H0 adalah semua kelompok memiliki efektivitas yang sama. HA adalah tidak semua kelompok memiliki efektivitas yang sama. 2. Menentukan daerah penolakan A yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 dengan derajat bebas K1 sama dengan T1, T dikurang 1 sama dengan 2, maka nilai yang ditunjukkan dalam tabel C kuadrat adalah 5,991, yaitu dengan cara melihat titik persinggungan antara derajat bebas 2, lihat sisi vertikal di kiri, dan nilai alfa 0,05, lihat di atas. Kita lihat tabelnya di bawah. Derajat bebas dari 1 sampai 5 itu daerah penolakan A 100, 0,5, 0,50 dan 0,025, 0,010 dan 0,005. Itu Pak hasilnya. Oke, kita lihat di sini ya. Berapa ini dari derajat tabelnya ya. Kita lihat untuk tabel kita 0,05, berarti 0,05 ini ya. Kita lihat derajat kebebasan kita berapa. Karena kita punya 3, sampel kita dikurang 1 berarti 2. Kita lihat tabel 2, baris kedua, dan untuk 0,05. Nilainya adalah 10,59663. Ini nilai dari Q kuadrat tabel kita. H0 kita itu tadi adalah semua kelompok sama, HA-nya ada tidak semua kelompok yang sama. Tahap ketiga, kita lakukan perhitungan. Ini ada tadi nilainya 001 ya. Oke, kita hitung masing-masing. Ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 7. Ini totalnya ada 7. Ini ada totalnya 19. Ini ada totalnya itu 45. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Q sama dengan K kurang 1. K itu tadi ada 3 ya. Kurang 1. Goreng dikit. 3 kurang 1 kali 3 sigma C kuadrat. C kuadratnya adalah ada 5 kuadrat ditambah 3 Anak kuadrat, incuan. 7 kuadrat dikurang itu 19 kuadrat dibagi 3 kali 19 dikurang sigma R kuadratnya itu ada 45. Maka 3 kali 19 kurang 45. Sama dengan 1,33. Ini hasil perhitungannya. Kita peroleh hasilnya 1,33. Kita bandingkan dengan yang kita lihat di tabel tadi, 10,596. Oke, setelah itu kita lihat bahwa 1,33 itu kecil dari Q tabel, maka H0 diterima. Maka kalau H0 diterima, maka sehingga semuanya nilainya itu, efektivitas itu adalah sama. Itu dia ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sama.
Ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. B. Pengujian hipotesis K. Sampel berpasangan untuk data ordinal uji Friedman. Uji Friedman dilakukan untuk variabel yang memiliki skala ordinal dan berbentuk ranking. Apabila dalam penelitian didapat data yang berskala interval atau rasio, maka data tersebut harus diubah terlebih dahulu ke dalam skala ordinal dalam bentuk ranking. Uji Friedman dilakukan jika asumsi dalam statistik parametrik tidak terpenuhi atau jika jumlah sampelnya terlalu sedikit. Oke, ini ada lagi namanya uji Friedman ya. Gimana caranya? Ialah satu kita hipotesisnya rata-ratanya sama. HA-nya simpulan dari rata-ratanya tidak sama. Untuk yang kedua, menentukan daerah penolakan alfanya. Maka untuk alfa 0,05 dengan derajat kebebasan kurang 1. Untuk yang ketiga, melakukan perhitungan. Rumusnya Q kuadrat sama dengan 12 dibagi NK. Ada yang positif di tower 9, Mbak. Kuadrat kurang 3N kali 3. Yuk sini. Ada yang positif itu adalah jumlah kolom seperti yang tadi. N itu adalah banyaknya baris dalam tabel. Iya, libur di rumah. Itu adalah jumlah ranking dalam kolom. Oke. Setelah itu kita lihat nilai H0-nya ditolak atau diterima. Jika dia besar dari nilai yang kita peroleh itu. Ada yang positif di tower 9. H0 ditolak. Setelah itu baru kita simpulkan. Ini ada contoh soal. Silakan lanjutkan. Oh, bawa sini, bawa. Bawa sini, Mbak. Kini kita akan mencoba dengan melakukan perhitungan pada kasus sebenarnya. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada nilai ujian yang dilakukan oleh 3 kelompok belajar yang menggunakan metode belajar berbeda. Kelompok pertama metodenya ialah diskusi. Kelompok kedua menggunakan metode Tuton, sedangkan kelompok 3 menggunakan metode belajar menggunakan TTM. Masing-masing kelompok terdiri dari 15 orang. Data yang berhasil didapat dari hasil penelitian sebagai berikut, yaitu nilai ujian berdasarkan kelompok nomor 1 sampai 15, diskusi 85, dari 85 sampai 85 lagi ke bawah, Tutonnya 75. Itu gimana sih Bang hitungnya, Pak? Oke, ini ada ya. 15 sampel setiap masing-masing, ada kelas diskusi, ada kelas Tuton, ada kelas TTM. Ini dari jenis 3 kelas ya, ada 3 kelas diskusi, ada kelas Tuton, ada kelas TTM. Ada nilainya masing-masing. Ini diketahui ya, kita lihat dari penelitian kita. Setelah itu kita lihat hipotesis kita apa H0-nya, maka nilai rata-rata diskusi sama dengan nilai rata-rata Tuton sama dengan nilai rata-rata TTM. Kalau H1-nya maka nilai rata-rata diskusi tidak sama dengan nilai rata-rata Tuton, tidak sama dengan nilai rata-rata TTM. Di sini ya, semua metode belajar sama. Itu kalau yang H0, HA-nya semua metode belajar tidak sama atau berbeda. Oke, lanjut yang nomor 2. Kita lihat nilai tabel untuk alfanya 0,1 dengan derajat kebebasannya. Karena kita punya sampel 3, dikurang 1, 2. Berarti kita lihat tabelnya 2 dan derajat kebebasan 0,1. 0,1 itu di sini ya. Maka nilainya itu yang kita ambil adalah 4,60517. Setelah itu kita lakukan perhitungan. Kita lakukan perhitungan di sini. Kita lihat. Kita kasih ranking masing-masing dari ini. Kita urutkan dari yang terbesar sampai yang kecil. Di sini juga. Di sini juga. Oke, kita lihat untuk ini nilai 85 itu ranking 3, ranking 2 itu 77, 65 ranking 1. 85 itu sama tadi ranking 3, 67 itu ranking 1, dan seterusnya. Kita jumlahkan rankingnya ini 32, jumlah ranking ini ada 22, jumlah ranking ini adalah 36. Setelah itu kita masukkan ke rumus, Q kuadrat kita sama dengan 12 dibagi NK kali K tambah 1 kali sigma R kuadrat dikurang 3N kali K tambah 1. Kita lihat nilainya masing-masing. 12 bagi, 12 ini selalu ya karena rumus, dibagi N. N-nya itu ada 15, 12 sampel. Dikali K, K-nya itu jumlah sampel kita ada berapa? 3 kelas ya jenisnya. Dikali K tambah 1, 3 tambah 1 dikali sigma R kuadrat berarti
32 kuadrat ditambah 22 kuadrat ditambah 36 kuadrat dikurang 3N. N-nya ada 15. 3 kali 15 dikali K tambah 1. K-nya 3 ditambah 1. Kita lakukan perhitungan berarti 12 bagi 15 kali 3, 45 kali 4. 60, 12 bagi 60 kali 32 kuadrat tambah 22 kuadrat tambah 36 kuadrat sampai belakang ya. Kurang 3 kali 5, 3 kali 15, 45 kali 4, 60. Kurang 60. Sama dengan hasilnya 6,93. Dapat hasilnya ini kita bandingkan dengan tabel yang bagian ini tadi. 4,60. Maka 6,93 lebih besar dari 4,60. Artinya H0 ditolak. Kesimpulannya adalah bahwa kalau H0 ditolak, HA-nya diterima. H0 ditolak, H0-nya semua metode belajar sama. Berarti HA yang diterima. Maka kesimpulannya semua metode belajar berbeda atau tidak sama. Oke, itu kesimpulannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Uji Q kuadrat. Siti Khadijah, uji Q kuadrat. C. Pengujian hipotesis K sampel independen untuk data nominal adalah uji C kuadrat. Uji C kuadrat dilakukan untuk variabel yang memiliki skala nominal dan berbentuk diskret. Pada dasarnya, uji C kuadrat K sampel serupa dengan uji C kuadrat untuk 2 sampel. Demikian pula rumus yang digunakan pun sama. Seperti juga uji hipotesis lainnya, maka dalam uji C kuadrat kita juga melakukan tahapan yang sama. Langkah-langkah 1. Menyusun hipotesis. H0 adalah tidak ada perbedaan antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. HA, terdapat perbedaan antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Oke, kita lihat di sini ya. Untuk uji Q kuadrat ini dia hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Langkah-langkahnya itu kita harus susun hipotesisnya. H0-nya tidak ada perbedaan atau sama ya. Frekuensinya sama atau tidak ada perbedaan. HA-nya berarti dia berbeda atau tidak sama. Untuk yang keduanya, kita tentukan daerahnya tadi. Daerah melihat nilai tabelnya. Dengan derajat kebebasannya itu R1, R kurang 1 kali C kurang 1. Setelah itu kita lihat rumusnya Q kuadrat sama dengan sigma kurang FE dibagi FE. Sigma F0 dikurang FE kuadrat dibagi FE. Dengan F0 itu ada nilai hasil pengamatan, FE itu adalah nilai yang diharapkan. Untuk mengambil keputusannya, kita lihat kalau yang hasil perhitungan kita besar dari nilai yang ditunjukkan oleh tabel, maka dia tolak H0. Ini ada contoh soalnya. Silahkan Siti Khadijah. Suatu penelitian dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan antara mahasiswa yang berasal dari UT dan mahasiswa yang non-UT terhadap kecenderungan untuk memilih jenis mobil disukai. Data yang berhasil dikumpulkan sebagai berikut. Asal mahasiswa UT, jenis mobil yang disukai Toyota 20, Daihatsu 40, Suzuki 40, total 100. Non-UT, Toyota 30, Daihatsu 40, Suzuki 30, total 100. Nah itu totalnya kalau Toyota total semuanya 50, Daihatsu 80, Suzuki 70, totalnya 200. Berdasarkan kasus tersebut, kita lakukan tahapan pengujian sebagai berikut. 1. Menyusun hipotesis H0, tidak ada perbedaan pilihan mobil yang disukai berdasarkan asal mahasiswa. HA, terdapat perbedaan pilihan mobil yang disukai berdasarkan asal mahasiswa. Oke, kita lihat ya, di sini ada jenis mobil. Ada Toyota, Daihatsu, dan Suzuki yang disukai ya oleh mahasiswa UT dan non-UT. Kita lihat masing-masing totalnya. Dari yang menyukai Toyota itu 50, Daihatsu totalnya 80, Suzuki 70. Dari yang UT saja 100, non-UT 100. Total semuanya 200. Untuk H0-nya, kita di sini tidak ada perbedaan antara
UT dan non-UT misal. Berarti kalau di sini yang HA-nya ada perbedaan antara UT dan non-UT untuk kesukaan jenis mobilnya. Kita lihat di sini ya, bahwa H0 ini sama ya, yang UT dan non-UT untuk kesukaan mobil HA tidak sama. Selalu seperti itu ya. Oke, yang kedua, kita lihat 3 kurang 1 dikali 2 kurang 1 sama dengan 2 kali 1, 2. Untuk derajat kebebasannya ya, kita lihat. 3 kita peroleh dari jenis mobil, 2 kita peroleh dari jenis mahasiswanya. Ini UT non-UT berarti 2. Di sini 1, 2, 3, 3. 3 kurang 1, 2 kurang 1 sama dengan 2. Untuk alfa 0,1, kita lihat alfa 0,1 dengan 2, derajat kebebasannya, maka kita peroleh 4,60517. 2 dari derajat kebebasan, 0,1 yang ditanyakan soal. Tingkat kebebasannya dari tabel. Setelah itu kita hitung ya, hitung dan bandingkan dengan tabelnya 4,605. Kita lakukan perhitungan, Q kuadrat itu sama dengan sigma F0 dikurang FE dikuadratkan dibagi FE. F0 adalah nilai yang diamati, berarti kita lihat di sini ya, cara menghitungnya, Q kuadratnya 20, di sini ya, 20 dikurang 25, ditambah, dikuadratkan, dibagi 25, ditambah 30 kurang 25, dikuadratkan dibagi 25, ditambah 40, dikurang 40, dikuadratkan dibagi 40, ditambah 40, dikurang 40, dikuadratkan dibagi 40, ditambah 40, dikurang 35, dibagi 35, dikuadratkan, ditambah 30, dikurang 35, dikuadratkan dibagi 35. Hasilnya 3,428. Oke, kita peroleh dari nilai sini ya. 20 dikurang 35 dikuadratkan, 30 dibagi 25. 30 dikurang rata-ratanya dikuadratkan, 50 dikurang rata-ratanya dikuadratkan dibagi 25. Ini juga sama, 40 dikurang rata-ratanya, 40 dikurang rata-ratanya, 80 dikurang rata-ratanya dibagi dengan rata-ratanya dikuadratkan, 40 dikurang rata-ratanya dikuadratkan juga. Ini yang kita peroleh. 20 kurang 25 dikuadratkan, 30 dikurang 25 dikuadratkan, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita dapat hasilnya 3,428. Kita bandingkan dengan nilai tabel yang kita lihat tadi, yaitu 4,60. Berarti 3,428 lebih kecil dari 4,60517. Artinya, ini adalah H0 diterima. Maka kalau H0 diterima, kita lihat. H0 diterima, kalau H0-nya tadi bahwa tidak ada perbedaan antara UT dan non-UT. Atau UT dan non-UT sama. Itu kesimpulan kita untuk yang soal ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan yang terakhir ada uji Kruskal-Wallis. Silakan. D. Pengujian hipotesis K sampel independen untuk data ordinal adalah uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis dilakukan untuk variabel yang memiliki skala ordinal. Apabila dalam penelitian didapat data yang berskala interval atau rasio, maka data tersebut harus diubah lebih dahulu ke dalam skala ordinal dalam bentuk ranking. Uji Kruskal-Wallis dilakukan jika asumsi kenormatan yang dibutuhkan oleh metode statistika parametrik tidak dapat terpenuhi. Langkah-langkah 1. Menyusun hipotesis H0 tidak ada perbedaan antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Sampel berasal dari populasi yang sama. HA terdapat perbedaan antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Populasi berbeda. Ya, Pak. Oke, kita lihat di sini ya. Bahwa untuk uji Kruskal-Wallis ini, untuk uji non-parametrik yang lainnya, untuk uji banyak sampel ya. Di sini untuk yang ordinal. Oke, untuk langkah-langkahnya hampir sama, semuanya kita harus menyusun hipotesisnya dulu. Apa H0-nya tidak ada perbedaan ya, atau semuanya sama. Setiap sampel HA-nya adalah terdapat perbedaan antara sampel dengan satu dengan yang lain, atau tidak sama antara sampel satu dengan yang lainnya. Setelah itu kita menentukan daerah penolakan A0-nya.
dengan derajat kebebasan K dikurang 1. Kita lihat di tabel Q kuadrat. Untuk rumus hitungnya, kita lihat bahwa rumus hitungnya H sama dengan 12 dibagi N kali N tambah 1 dikali sigma R1 kuadrat dibagi N1 tambah sigma R2 kuadrat bagi N2 ditambah sampai sigma, kan dia banyak ya, sampai sigma RK kuadrat dibagi NK dikurang 3 kali N tambah 1. R1 adalah jumlah ranking sampel 1, R2 adalah jumlah ranking sampel 2, R3 adalah jumlah ranking sampel 3, RK adalah jumlah sampel ranking ke K. N1 adalah jumlah sampel 1, N2 adalah jumlah sampel 2, N3 adalah jumlah sampel 3, NK adalah jumlah sampel NK. N besar adalah total dari seluruh sampel. Ini total seluruh sampel. Oke. Selanjutnya kita ambil keputusan. Untuk mengambil keputusan, dia akan H0 ditolak jika dia besar dari yang kita hitung besar dari yang tabel kita. Di sini ada contoh soal. Siti Khorijah. Contoh soal yang terakhir. 4 mengambil kesimpulan HO akan ditolak jika hasil perhitungan kecil nilai yang ditunjukkan tabel. Kini kita akan mencoba dengan melakukan perhitungan pada kasus sebenarnya. Suatu penelitian dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan antara nilai mata kuliah pengantar statistik sosial dan penelitian sosial. Data yang berhasil dikumpulkan sebagai berikut, yaitu nilai pengantar statistik 70, nilai statistik sosial 55, dan nilai metode penelitian 75. Itu sampai nilai pengantar statistik 65, statistik sosial 50, nilai metode penelitiannya 85. Berdasar kasus tersebut, kita lakukan tahapan pengujian sebagai berikut. Oke, ini ada ya. Dari soal ini ada nilai pengantar statistik, ada nilai statistik sosial, dan ada nilai metode penelitian. Ada 3 mata kuliah ya. Kita mau uji apakah H0-nya tidak ada perbedaan antara rata-rata ketiganya atau ketiga rata-ratanya sama. HA-nya berarti ketiga rata-ratanya tidak sama atau ada perbedaan setiap nilai mata kuliah ini rata-ratanya. Kita tentukan nilai daerah penolakan 0. Dengan derajat kebebasannya itu K kurang 1. K itu jumlah sampel kita. Jumlah mata kuliah kita ada 3, dikurang 1 dapat 2. Berarti dengan 0,1 tingkat kepercayaannya, dengan jumlahnya 2, maka kita peroleh 4,60517, masih sama ya. Setelah itu kita lakukan perhitungan masing-masing. Kita urutkan dari yang terendah sampai yang terbesar untuk masing-masing dari nilai dari setiap mata kuliah, dari yang ini dan yang ini yang mata kuliah pertama, ini mata kuliah kedua. Kita ranking, ini nilai semuanya ya. Di mata kuliah pertama, kedua, dan ketiga. Kita ranking, karena yang pertamanya itu ada 2, 1 dan 2, maka 1 tambah 2 bagi 2, 1,5 dan 1,5. Untuk yang ketiga dan keempat juga sama, berarti 3 tambah 4 bagi 2, maka rankingnya 3,5 dan 3,5. Untuk yang keempat, 5, 6, 7, sama ya, maka 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 bagi 4. Hasilnya 6,5, maka ranking nilai 60, ranking 6,5. Untuk selanjutnya, ranking 10, 11, nilainya 10, 11, ini berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk 9, 10, 11, 12, nilainya sama ya. Maka 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 bagi 4, hasilnya 10,5. Maka 10,5 tambah 10,5, 10,5, 10,5, 10,5, semua ranking yang keempat ini, yang nilainya 65. Untuk yang ke-13 dan 14 nilainya sama 70, maka rankingnya 13 tambah 14 bagi 2, 13,5. Untuk yang ke-15, 16, 17, 18 nilainya sama 75, maka rankingnya 15 tambah 16 tambah 17 tambah 18 bagi 4, maka hasilnya 16,5, 16,5, 16,5, 16,5. Untuk yang ke-17, 18, oke, ini untuk yang ke-19 dan ke-20 nilainya sama. Maka nilainya 19 tambah 20 bagi 2, nilainya 9,5. Untuk yang ke-21 tidak sendiri ya, bahkan rankingnya ranking 21. Itu untuk menentukan rankingnya.
Setelah kita menentukan ranking, kita jumlahkan masing-masing dari ranking nilai pengantar statistik sosialnya yaitu 83,5, nilai ranking untuk statistik sosialnya yaitu 68,5, nilai ranking untuk metode penelitian sosial mata kuliahnya itu nilainya 79. Kita masukkan ke dalam rumus, 12 dibagi 21 adalah jumlah seluruh sampel, 77 masing-masing, 21 kali 21 jumlah sama, jumlah N totalnya tambah 1, kali 83,5 yang di sini dikuadratkan, dibagi jumlah semuanya yang untuk mata kuliah ini 7, ditambah 68,5 dikuadratkan dibagi jumlah totalnya itu ada 7, ditambah 79 kuadrat dibagi jumlah totalnya 7. Dikurang 3 dikali 21 jumlah total semuanya ditambah 1. Dapat hasilnya 10,74. Kita bandingkan 10,74 dengan tabel tadi 4,60517. Bahwa 10,74 lebih besar ya dari 4,60517. Maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak apa artinya? H0 ditolak, maka HA yang diterima. Ada perbedaan antara nilai ketiga mata kuliah tersebut. Itu kesimpulan kita. Maka ada perbedaan untuk nilai ketiga mata kuliah tersebut. Oke, ini yang selanjutnya. Silahkan Siti Khadijah. Uji hipotesis dua rata-rata populasi. Dalam modul sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang uji hipotesis untuk 2 sampel dan lebih dari 2 sampel. Selanjutnya, kita membandingkan parameter yang terdapat dalam sampel satu dengan sampel yang lainnya yang kita ambil dari populasi yang sama. Dalam kegiatan belajar ini, kita akan mempelajari uji hipotesis untuk 2 sampel yang besar maupun untuk sampel yang kecil. Perbedaan jumlah sampel dan berpengaruh pada rumus dan tabel yang akan digunakan. Kita akan menggunakan memulai dengan sampel besar. Oke, kita lihat di sini ya, bahwa kita melihat tadi udah sebelumnya ada uji 1 sampel, 2 sampel yang dijelaskan, baik non-parametrik, ada tadi uji K sampel. Sekarang untuk populasi, kalau kita membandingkan 2 populasi bagaimana? Berarti jumlah sampel yang besar ya populasi. Maka yang pertama, silahkan. Silahkan Siti Khadijah. A. Uji hipotesis 2 rata-rata populasi untuk sampel besar. Seperti yang sudah dipelajari bersama, seorang peneliti cenderung untuk mengambil sampel dalam melakukan penelitian. Misalnya saja, suatu ketika UT ingin melihat apakah ada perbedaan antara FISIP dan FKIP dalam kinerja pegawainya. Dalam konteks ini, maka peneliti akan mengambil sampel dari masing-masing populasi dan kemudian dilakukan perbandingan dari kedua sampel. Untuk uji hipotesis 2 rata-rata populasi untuk sampel besar, kita akan gunakan tes Z lebih dari atau sama dengan 30. Karena yang akan kita lakukan adalah uji rata-rata makan variabel, maka variabel yang akan diukur berskala interval atau rasio. Langkah-langkahnya. Oke, jadi ini ya, kalau kita membandingkan sampel besar itu harus besar dari 30 ya. Jadi minimal 30 sampelnya. Kalau lebih dari 30 udah masuk sampel besar. Langkah-langkahnya adalah 1, sama dengan yang tadi ya, silahkan. 1. Menyusun hipotesis. H0, tidak ada perbedaan antara rata-rata populasi 1 dan populasi 2. HA, terdapat perbedaan antara rata-rata populasi 1 dan populasi 2. 2. Menentukan daerah penolakan A. Distribusi yang digunakan adalah distribusi Z atau distribusi normal. 3. Melakukan perhitungan rumus sebagai berikut. Z sama dengan X1 rata-rata sampel dari populasi 1 dikurangi dari populasi 2 dibagi dalam kurung S apa itu? Adalah deviasi standar dari populasi 2 dibagi nu1 yaitu jumlah sampel dari populasi 1 ditambah dalam kurung S22 itu berarti deviasi standar dari populasi 2 dibagi nu2
jumlah sampel dari populasi 2. Oke, kita lihat ya. Untuk menguji sampel besar itu langkahnya bersama ya. Kita harus tentukan hipotesisnya. Tidak ada perbedaan atau sama saja. Yang HA-nya tidak terdapat perbedaan atau tidak sama. Selanjutnya kita melihat titik kritisnya ya. Melihat dari tabel Z-nya. Berapa Z tabelnya. Setelah itu kita baru lihat, hitung lagi. Kita lihat bahwa Z itu sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dibagi akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah akar dari S2 kuadrat dibagi N2. Di mana X1 bar itu adalah rata-rata sampel populasi 1, X2 bar adalah rata-rata sampel populasi 2, S1 adalah, ingat ya, standar deviasi dari sampel 1, populasi 1, N1 adalah jumlah dari sampel populasi 1, S2 kuadrat, S2 itu adalah standar deviasi dari populasi 2 dan N2 adalah sampel dari populasi 2. Setelah dapat hasilnya kita hitung, Z hitungnya kita bandingkan dengan Z tabel. Jika Z hitungnya kecil dari Z tabel, maka dia tolak H0 ya. Maka kalau dia besar, maka dia terima H0. Itu kesimpulannya. Terus ada lagi satu lagi yang tinggal sama KD di sini. Dalam modulnya kita bisa lihat itu ada uji hipotesis 2 rata-rata populasi untuk sampel kecil. Langkah-langkahnya hampir sama. Kita harus menentukan menyusun hipotesisnya dulu. Hipotesisnya tidak ada perbedaan ya untuk populasi 1 dan 2. HA-nya juga tidak terdapat perbedaan antara populasi 1 dan 2. Setelah itu kita lihat bahwa untuk menentukan daerah penolakannya kita lihat nilai T. Kalau populasi besar, sampel besar Z, kalau dia sampel kecil kita menggunakan T dengan derajat kebebasannya N1 tambah N2 kurang 2. Jumlah sampel 1 tambah jumlah sampel 2 kurang 2. Rumus T itu sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dibagi akar dari N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kali kurang 1 kali S2 kuadrat dikali 1 per N1 tambah 1 per N2 dibagi N1 tambah N2 dikurang 2. Masing-masing keterangannya juga sama. Untuk mengambil keputusannya juga sama, kita lihat T hitung itu apabila dia besar dari T tabel, maka dia tolak H0. Kalau dia kecil dari tabel, T hitung kecil dari T tabel, maka dia terima H0. Itu untuk kesimpulannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, jika sudah, maka kita istirahat dulu ya. 5 menit. Nanti kembali lagi 15.50 ya. Semuanya kembali lagi ke sini. Tidak diam-diam saja.